Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rukyah di mana saja berada. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah, dan tentunya hari-hari bisa dijalani dengan penuh kebahagiaan. Nah, pada kesempatan hari ini saya dimintai tolong oleh keluarganya Bapak Karsono. Jadi Bapak Karsono ini lama merantau di Sumatera ya Pak, sebagai penambang emas. Jadi Pak Karsono ini pekerjaannya mencari emas. Biasanya kalau satu hari mendapat berapa gram Pak? Boleh mesti gitu. Jadi aslinya itu dari Jawa, tapi demi menghidupi kebutuhan anak istri apapun rela dilakukan, karena yang namanya suami di agama pun ditekankan adalah sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Jadi perjuangan Bapak Karsono sampai ke luar Jawa, ke Sumatera, demi mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, sampai saat ini ternyata dari sana Pak Karsono sudah merasakan awaknya mboten penak ngoten Pak. Sakit, terus dibawa pulang ke Jawa. Sampai ke Jawa kemarin sempat ngamuk nopo ngadruk. Ya sempat sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit di opnam selama 5 hari. Dan sampai di rumah sakit ternyata tanpa disadari, ini Pak Karsono ini tidak sadar ketika diinfus sempat berontak. Tapi kalau ditanya yang berontak, yang ngamuk siapa tidak tahu. Sampai tangannya diikat kencang, sakit seperti ini pemirsa. Nah, ini bekasnya. Tapi kalau ditanya yang berontak siapa, Pak Karsono sendiri pun tidak sadar. Nah, kemudian oleh keluarga inisiatif untuk meminta diruqyah, karena diagnosa medis juga penyakit, diagnosa dengan apa yang dialami tidak sama. Nah, tadi sudah sempat saya cek, ternyata saya tuntun untuk menirukan doa bersama-sama mohon sama Allah, itu ada reaksi. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan lagi sama-sama mohon kepada Allah. Seumpama ada di dalam tubuh Pak Karsono ada gangguan bangsa jin, karena di Sumatera tahu sendiri, menjadi penambang emas hidupnya di tengah hutan. Nah itu kan manusia sedikit tapi banyak hantunya. Nah, mudah-mudahan nanti diberikan pertolongan oleh Allah. Setelah tahu nanti di dalam tubuhnya ada gangguan bangsa jin, ketika Pak Karsono sudah ada niat penolakan dari dalam hati, mohon sama Allah, kemudian yang dahulunya sholat 5 waktu tidak dilakukan semuanya, kemudian mau dilakukan sholat 5 waktu, mudah-mudahan jin yang ikut di tubuh Pak Karsono tidak lama-lama ikut, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah pergi. Karena tidak ada yang mendapatkan jaminan terbebas dari gangguan bangsa jin kecuali iman dan ketakwaan orang itu sendiri. Dan bagaimana reaksinya kita simak bersama. Terima Pak Karsono lagi. Paling ramai sangat konsentrasi, ikuti doa sing kula baca meneh nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. 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 Bismillahi. Arki nafsi min kulli syai'in yu'dhini. Bismillahi Allah akbar. Bismillahi Allah akbar. Bismillahi Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, saat ini kita mau istighfar di batin mawar deh. Paling mirip apa sih kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Bismillahi Allahu akbar. Dalam hati Bismillahi Allahu akbar. Itu mohon sama Allah Pak Karsana ya. Terus dimutahkan dikatakan Allah akbar, ya keluar. Yo, yang ada dalam tubuhnya Pak Karsana, yang membuat tubuhnya sakit, ya, yang membuat kakinya, tangannya tidak punya tenaga, keluar karena taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasulullah, bahwasanya bangsa jin ada alamnya sendiri, tidak bertambah di dalam tubuh manusia. Bismillah Allah akbar. Bismillahi Allah akbar. Bismillah keras. Bismillah. Bismillah keras. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'di keras. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi syafi. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi Allahu akbar. Dikit. Ayo keluar. Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Dan nomor 1 Bismillah Allahu akbar. Ofrits and hadal jasad. Bismillah Allahu akbar. Terus kalau kan jawab Bismillah Allahu akbar, keluar. Lagi dan keluar. Bismillah Allahu akbar. Wah, mulai keluar. Ya, jawab Bismillah Allahu akbar. Ya, tunggu. Batok nih, kita nih. Batok nih. Ofrits and hadal jasad. Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar. Ini kalau Allah akbar. Ini tulisan Allahu akbar. Benar. Mulai. Bismillah Allahu akbar. Nu'iduka bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillahi Allahu akbar. Bukan itu pas sana Allah akbar. Betul. Terus. Betul. Nah, ini pemirsa, ternyata setelah tadi suaminya ruqyah, kemudian istrinya juga saya ruqyah, ternyata ketika suaminya ada, itu kebanyakan di istrinya juga ada dari gangguan bangsa jin. Yang terpenting ketika kita merasa diri kita, keluarga kita terkena gangguan bangsa jin, kita berniat mohon sama Allah, seumpama ada kita bersihkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh beliau Nabi. Ketika sudah kita berniat, maka insya Allah akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa, kemudian ada reaksi dari bacaan itu, lah insya Allah itu menandakan di dalam tubuh seseorang ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Wong cuma dibacakan Al-Quran muntah-muntah, bukan berarti ada tidak normal di dalam tubuh ibu kita. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ibu ini juga tahu kalau di dalam tubuhnya ada, kemudian lebih bertambah keimanannya, kemudian sholatnya juga mudah-mudahan lebih dijaga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tekan Bu, dadane perut deh. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihar innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Akan berikutnya
Dadanya tarik ke atas sambil dalam hati sebut Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Ukhruj al jasad. Bismillah. Allahu Akbar. Keluar. Bismillah. Bismillah. Bismillahi arqi min kulli syai'in yu'di min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasmin. Bismillah. Allah Akbar. Katakan Bu terus. Dalam hati sebut asma Allah. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah. Allah Akbar. Ayo katakan Bu. Terus. Nah, kemudian cara ketika orang lain membantu untuk meruqyah itu biasanya kita tanya. Yang biasa anggota tubuh orang itu yang sakit di mana itu biasanya menunjukkan disitulah bangsa jin bertempat. Atau biasanya kalau orangnya juga tidak merasakan itu kita tekan-tekan biasanya yang titik-titik bertempatnya bangsa jin. Nah biasanya saya menekan di punggung sini ke bawah sini. Ini biasanya nanti kalau di tubuh itu ada gangguan dari bangsa jin, punggung itu tidak biasa, itu akan terasa keras dan kaku. Kemudian di pundak juga seperti itu. Bismillah. Allah Akbar. Keluar. Keluar. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqam. Bismillah. Allah Akbar. Ketika di bagian yang ada bangsa jinnya ini, ketika di bagian ini kita tekan ada reaksi, berarti insya Allah tempat ini ada bangsa jin yang bertempat. Seharusnya kalau tubuh ibu ini normal, ketika ditekan seperti ini tidak ada reaksi sama sekali. Tapi kalau ada sudah benar, berarti di sini ada yang bertempat. Kemudian sebut asma Allah dalam hati, disuruh keluar, dimuntahkan. Bismillah. Allah Akbar. Keluar. Yuk keluar. Tangan dulu. Bismillah. Allah Akbar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Bismillah. Allah Akbar. Muntahkan dulu. Muntahkan. Keluar. Keluar. Ukhruj an hadzal jasad. Keluar. Muntahkan. Keluar. Keluar. Allah Akbar. Lagi muntahkan. Allah Akbar. Allah Akbar. Keluar. Keluar. Tekan dadanya kalau masih berat. Bismillah. Allah Akbar. Jadi ini pemirsa, ketika seseorang itu sakit kemudian sudah dibawa medis, kebanyakan itu tidak ada penyakitnya atau medis mendeteksi ada penyakit tapi yang dirasakan biasanya tidak sama dengan diagnosa medis, itu biasanya menunjukkan di dalam tubuh seseorang tersebut ada gangguan dari bangsa jin. Kemudian kadang orang tanya, loh kenapa kok jinnya ikut saya? Nah itu koreksi kepada diri kita masing-masing. Ketika kita jauh sama Allah, sholat 5 waktu tidak kita lakukan, nah dari situlah pintu-pintu bangsa jin akan masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian selain itu juga ketika seseorang tersebut di dalam dirinya itu dipenuhi dengan sifat-sifat yang buruk, maka disitulah pintu-pintu jin atau syaitan akan masuk ke dalam tubuh manusia. Mudah-mudahan setelah Bapak Karsono ini saya bantu, saya cek, insya Allah ini selain penyakit medis juga ada dari gangguan bangsa jin yang mengikuti Bapak Karsono ini. Setelah tahu kemudian dari dalam diri sendiri ada perlawanan untuk menyuruh mereka keluar sambil dengan mohon pertolongan sama Allah, mohon perlindungan kepada Allah dengan sholat 5 waktu dijaga, tak bosan-bosan, senantiasa mohon sama Allah tanpa bosan. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Ketika di dalam diri kalian terkena gangguan bangsa jin atau syaitan, Allah berfirman fasta'id billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya di sini sebagai orang lain yang dimintai tolong meruqyah, statusnya hanya orang yang membimbing, orang yang mengarahkan bagaimana cara menghadapi atau mengeluarkan gangguan bangsa jin sesuai ajaran atau sesuai syariat yang benar. Nah, mudah-mudahan ketika Pak Karsono mau apa yang saya arahkan dengan menjaga sholat 5 waktu, setiap aktivitas diawali dengan doa, kemudian sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri
hilangkan pelan-pelan, itu akan membuat bangsa jin tidak akan betah tubuh di dalam tubuh Pak Karso. Karena bangsa jin hanya akan menempati tubuh-tubuh manusia yang kotor. Ketika manusia itu menjaga keimanan, sifat-sifat yang buruk ia tinggalkan, maka otomatis bangsa jin pun akan tidak betah dan pergi kepada tubuh-tubuh orang yang hatinya bersih, kuat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.